Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ramayanti Utami dengan NIM 1848201057. Saya bersama rekan saya. Kenalkan, nama saya Lili Astri, NIM 1848-2010-08. Kami dari program studi farmasi semester 6 Stikes Harapan Ibu Jambi. Kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakokinetika dan farmakodinamik dengan dosen pengampu Ibu Amelia Soyata. Nah, di video kali ini kami akan sedikit membahas mengenai materi yang telah kami pelajari, yaitu mengenai nasib obat dalam tubuh atau fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik suatu obat. Oke, kita lanjut ke materi. Obat yang diberikan secara oral akan mengalami proses farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik adalah proses obat di dalam tubuh yang meliputi ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan farmakodinamik adalah hubungan kadar obat pada reseptor dengan efek yang dihasilkan. Efek yang dimaksud adalah efek yang dihasilkan setelah proses farmakokinetik. Sediaan obat diberikan secara oral akan diserap di saluran cerna oleh cairan tubuh. Proses ini merupakan tahap awal penyerapan atau disebut absorpsi. Setelah obat diabsorpsi, maka obat akan melewati tahap penghantaran obat ke seluruh jaringan tubuh dengan cara melewati pembuluh darah. Kemudian, ia akan sampai ke target yang memberikan sinyal bahwa sinyal tersebut merupakan tempat ia memberikan efek terapi. Kemudian, obat akan melewati proses metabolisme sebagai tempat untuk pemecahan obat yang bersifat aktif, kemudian dimetabolisme oleh enzim menjadi inaktif, atau mengubah obat non-polar menjadi polar agar dapat larut dalam air dan mempermudah proses ekskresi. Proses ini terjadi pada hati dan ginjal. Kemudian tahap terakhir yaitu fase ekskresi, di mana obat atau zat aktif yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan, sehingga kadarnya dalam darah lama-kelamaan akan habis dan berkurang. Organ utamanya melibatkan ginjal sebagai proses eliminasi, menjadi feses, urin, dan lain-lain. Nah, proses ini dinamakan fase farmakokinetik. Setelah melalui proses fase farmakokinetik, maka sediaan obat akan siap berinteraksi dengan reseptor untuk menghasilkan efek obat pada tubuh. Proses ini dinamakan fase farmakodinamik. Variabilitas farmakokinetik adalah variasi antar individu yang menghasilkan perbedaan respon obat setelah pemberian obat dalam dosis yang sama pada pasien yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi variabilitas farmakokinetik yaitu usia dan bentuk tubuh, genetik, penyakit, obat-obatan, serta lingkungan. Salah satu contohnya adalah usia. Usia dewasa dan anak-anak tentu saja akan mempengaruhi variabilitas farmakokinetik, di mana organ pada usia dewasa dan anak-anak memiliki bobot yang berbeda, perbedaan volume, baik pada cairan ekstraseluler, total air tubuh, komposisi jaringan lemak, dan ikatan protein yang berbeda. Pada anak-anak, volume cairan ekstraselulernya relatif lebih tinggi. Besarnya volume cairan ekstraseluler dan total air tubuh akan menyebabkan volume distribusi dari obat-obat yang larut air seperti fenobarbital, penisilin, dan aminoglikosida akan meningkat, sehingga dosis miligram per kilo berat badan harus diturunkan. Nah, kata kuncinya, jika terjadi variabilitas, maka harus dilakukan penyesuaian dosis. Contoh lainnya, perbedaan waktu paruh obat pada bayi dan dewasa. Obat penisilin G, waktu paruh pada bayi 3,2 jam, sedangkan pada orang dewasa 0,5 jam. Obat ampicillin, waktu paruh pada bayi 4 jam, sedangkan pada orang dewasa 1-1,5 jam. Obat metisilin pada bayi 3,3 jam atau 1,3 jam, sedangkan pada orang dewasa 0,5 jam. Obat karbenisilin pada bayi 5-6 jam, sedangkan pada orang dewasa 1-1,5 jam. Kemudian, obat kanamisin pada bayi 5-5,7 jam, sedangkan pada orang dewasa 3-5 jam. Selanjutnya, obat gentamisin waktu paruh pada bayi 5 jam, sedangkan pada orang dewasa 2-3 jam.
Nah, jadi itulah kenapa harus dilakukan penyesuaian dosis dikarenakan berkaitan dengan variabilitas. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.